tentram dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Daminai Baho, saya CGP Angkatan 9. Pada hari ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 1.4, yaitu penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Pembimbing saya yaitu Bapak Flores Harahap dan sebagai fasilitator Ibu Anliana. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat atau paksaan, pujian maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia terdiri motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindarkan ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sedangkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol sebagai guru ada 5, yaitu penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang ideal untuk guru adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif sehingga berhasil pada murid tersebut. Keyakinan kelas atau di sekolah. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pada tahap 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas permasalahan yang telah ditimbulkannya. Budaya positif. Yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada dalam murid. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud jika seorang memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang ketiga, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan yang keempat, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkannya dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pelajar Pancasila. Adapun yang menjadi refleksi saya, yang pertama, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya
positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan di sekolah. Hal menarik menurut saya di luar dugaan saya yaitu saat pelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan refleksi yang berikutnya, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan menangani masalah yang dihadapi murid menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan refleksi berikutnya. Saya menangani siswa yang sering terlambat dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan refleksi berikutnya. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah saya. Pertanyaan refleksi berikutnya, hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang kedua, yang harus diperbaiki adalah guru harus sebagai manajer. Pertanyaan refleksi berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Perasaan saya menjadi sangat lebih tenang dan menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan refleksi berikutnya. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Pertanyaan berikutnya, hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, namun juga di rumah, sehingga menjadi kebiasaan dan lama-kelamaan menjadi karakter dimanapun murid itu berada. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya sebagai berikut.